Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 3 rivalitas besar yang dibesarkan oleh media. Nah, siapa saja 3 rivalitas besar ini? Oke, kita saksikan saja bersama. 3 rivalitas yang dibesar-besarkan ya, dan sampai sekarang bahkan menular sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Bahkan sampai ada korban yang berjatuhan ke generasi selanjutnya. Bahkan saya juga ingin bertanya kepada kalian semua ini, apakah kalian juga tahu rivalitas ini dulunya seperti apa dan bagaimana kok bisa sampai kalian itu membenci banget dengan tim ini, benci dengan tim ini. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, hanya karena wah ini rival, hanya turun menurun seperti itu. Kata-kata rival akhirnya membentuk mindset seakan-akan dia itu musuh dia berat gitu loh. Padahal selama dia di sana itu nggak pernah diapa-apain, maksudnya itu nggak tahu sejarahnya seperti apa, bagaimana gitu kan, sebenarnya nggak tahu ya, hanya kisah dari turun temurun saja. Nah, dan pada akhirnya ini yang membombong-bombongi itu adalah media-media di Indonesia. Pada akhirnya seperti contoh rivalitas Persija Persib, Persebaya Arema ini dibesar-besarkan oleh media. Nah, ini yang pertama ada rivalitas dari kita bahas ini Persib Persija. Nah, Persib Persija ini menurut pandanganku adalah rivalitas yang dibesarkan oleh media-media Indonesia lainnya. Media Indonesia lainnya ini seakan-akan wah ini ada bahan ini. Ketika kedua tim ini bertanding pasti bilang wah ada bahan ini ya, buat dibesar-besarkan. Jadi sebelum pertandingan itu pasti tensi memanas kedua rivalitas ini. Ini menurut peran media saat ini ketika membesarkan berita soal tentang rivalitas Persija Persib ini. Ya, kita belajar dari sejarah ya. Sejarah Persija Persib itu kan nggak ada konflik rivalitas lah antara klub ya. Mungkin supporter ya, tapi kan dibesar-besarkan media. Wong awalnya itu dulu malah antara Jackmania dan Viking itu ya juga bersaudara, bahkan saling berkunjung awal-awalnya ya. Ya, terus di era kira-kira tahun 2000-an atau 90-an akhir. Nah, ada pertandingan di Siliwangi. Nah, ya biasalah ketika pertandingan terus chaos. Tapi kan itu kan cuma apa ya? Cuma chaos biasalah ya. Tapi endingnya setelah kejadian itu, wow, karena memang Jakarta itu pusatnya media dan Bandung itu juga dekat dengan ibu kota, maka ya sampai sekarang dibesar-besarkan terus. Jadi setiap pertandingan itu dibahas. Bahkan ada istilah El Clasico. El Clasico apaan sih? Wong ya itu kan dulu cuma rivalitas biasa. Ya, Persija Persib memang menurut pandanganku sangat terlihat sekali ya, kedua rivalitas ini dibesarkan oleh media menurut pandanganku, bahkan sampai banyak menimbulkan korban jiwa Persija Persib ini. Kalian itu yang jadi korban itu bahkan ketika ditanya rivalitas ini itu dulunya gimana, itu saya yakin pasti juga jawabnya juga bingung. Nah, banyak yang nggak tahu soal sejarah rivalitas kedua tim ini. Nah, hanya karena cerita turun temurun saja yang mendarah daging. Viking itu musuh Jack itu musuh Viking. Nah, seperti itu jadi kedua tim ini seakan-akan itu wah, permusuhannya sangat berat sekali. Padahal menurut pandanganku ya kedua tim ini sebenarnya bisa jadi percontohan klub Indonesia ya, ketika kedua tim ini bisa menjadi rivalitas yang sehat tanpa adanya membunuh dan lain-lain. Itu menurut pandanganku bisa jadi percontohan klub Indonesia loh. Tetapi sangat disayangkan sekali ketika kedua tim bertemu ini pasti ada aja kejadian-kejadian yang nggak diinginkan di dalam stadion ataupun di luar stadion, pasti ada aja. Nah, saya harapkan kedua tim ini itu sadar, atau kedua supporter tim ini itu sadar bahwa rivalitas mereka ini hanya menurut pandanganku dibesar-besarkan oleh media-media saja. Nah, bahwasanya adalah nyawa itu lebih penting sih menurut pandanganku daripada nama klub. Sebenarnya lebih penting nyawa, soalnya nyawa itu kan wah, kalau sudah berbicara soal nyawa sudah nggak bisa dihidupkan lagi sih. Nah, yang kedua ini kita akan bahas dari rivalitas Persebaya Arema. Nah, ini sangat terlihat sekali Persebaya dan Arema ini rivalitasnya juga dibesar-besarkan oleh media pada saat itu ya. Kedua rivalitas ini
ya ketika bertemu ataupun bertanding pasti tensinya sangat tinggi, bahkan terjadi bentrokan. Yang terakhir kemarin itu di Blitar, kedua supporter ini menjalin bentrokan. Bahwasannya supporter yang bentrok tersebut bahwa ditanya itu kamu rival dengan Arema itu ngapain gitu, atau misal Aremania kamu rival dengan bonek itu ngapain, masalahnya apa, itu pasti saya yakin jawabannya pada nggak tahu. Saya yakin wes banyak yang menjawab seperti itu, yakin aku wes. Ya, kita lihat sejarahnya lagi ya. Kalau secara intensitas, Persebaya itu kan klub perserikatan, sedangkan Arema itu klub Galatama. Dan dulu itu kan ada dua kompetisi, tahun era 90-an 80-an. Nah, kan mereka nggak pernah ketemu. Nah, pas kejadian itu kan tahun 94 itu kan ada peleburan antara Galatama dan Perserikatan. Nah, itu kan cuma ya sama sih, ada ya konflik biasa terus dibesar-besarkan. Wong dulu era Galatama, almarhum Akub Zainal aja melawan Niak Mitra ya. Ke Surabaya aja banyak Aremania ya ke sana dulu. Ya nggak masalah karena memang beda kompetisi. Tapi ya itu barang sepele, barang kecil dibesar-besarkan oleh media yang seperti yang John tadi bilang, wah ada bahan ini. Nah, dosa media ini kan besar sekali. Ya, dosa media memang menurut pandanganku sangat besar ya. Di sini itu peran media itu sangat penting ketika media nanti tidak membesar-besarkan berita soal rivalitas ini. Jadi ya biasa aja menurut pandanganku. Nah, saya itu berrivalitas dalam sepak bola itu enggak apa-apa. Tapi yang saya herankan itu ketika di Indonesia nanti ujung-ujungnya itu ada yang merugikan dan bahkan ada korban jiwa. Lah seperti itu loh yang saya takutkan itu sebenarnya. Kalau kalian mau berrivalitas itu rivalitas yang sehat saja itu loh. Misal perang koreografi, nah misal adu chance, nah seperti itu aja itu udah bagus sekali tuh ditonton itu. Nah banyak nanti keluarga-keluarga yang pengen datang waktu rivalitas gitu kan, bisa nonton di stadion. Wujudkan stadion itu ramah keluarga dan ramah anak sih. Nah lanjut lagi nih dari yang ketiga. Yang ketiga ini ada rivalitas dari Persis Solo dan PSIM Yogyakarta sendiri. Nah, Persis Solo dan PSIM Yogyakarta ini menurut pandanganku ini juga sangat dibesar-besarkan oleh media ya. Bahkan dulunya itu tidak ada sangkut pautnya sih bentrokan kedua supporter ini. Nah, tetapi sampai sekarang itu disangkut pautkan terus, seakan-akan itu Persis PSM itu rival, derby lah. Pada akhirnya, nah itu membentuk mindset yang keturun temurun itu ke generasi selanjutnya itu juga buruk menurut pandanganku. Ya saya harapkan kedua supporter ini bisa bersikap dewasa lah dalam menghadapi rivalitas ini, jangan sampai membunuh ataupun merugikan orang lain. Nah itu kan sangat fatal sekali nanti akibatnya. Ya benar sekali ya, karena memang sejatinya tuh ya nggak ada apa ya, kalau istilah derby Mataram, kalau kita membaca Twitter bahkan sampai disangkut pautkan sampai ke kerajaan, sampai disangkut pautkan ke wilayah-wilayah lah. Itu kan di luar konteks sepak bola, bahkan di luar konteks sepak bola ya itu mungkin terlalu over banget sih menurut saya. Terlalu ya nggak pantas lah ya ketika disangkut pautkan dengan hal-hal yang lain di luar sepak bola. Wong ya juga itu kan rivalitasnya juga emang dari dibesar-besarkan media sebenarnya. Nah kita kan kecewanya ketika setiap ada pertandingan pasti sulit dapat izin kepolisian, terus banyak korban. Masalahnya itu loh kita itu. Ya betul, itu sangat bermasalah sekali ya nanti soal izin dan terjadinya korban itu sangat bermasalah bagi kedua rivalitas ini. Dan bahkan untuk semua rivalitas tim Indonesia sih menurut pandanganku itu juga menyusahkan sebenarnya nantinya ketika menimbulkan korban. Itu efeknya banyak banget itu loh. Kasihan kan, kita kan juga pengen lihat bola, pengen lihat sepak bola itu yang semestinya. Nah kejadian Persis Solo dan PSIM ini rivalitasnya yang saya dengar itu sebenarnya terjadi di daerah Kandang Menjangan dulu ya, sebenarnya daerah situ itu terjadi bentrokan. Nah melebar sampai sekarang, bahkan kedua tim ini tuh terakhir bertemu itu tahun berapa ya, mungkin udah lama banget gak ketemu kedua tim ini sebenarnya. Tapi tahun kemarin itu bertemu seakan-akan wah ini rivalitas besar. Nah
dibesar-besarkan oleh media terlebih dahulu, dibombongi, dibumbui, didramatisir dulu, baru bertemu. Wah, tensinya sangat tinggi sekali jadinya. Padahal kedua tim ini tuh menurut pandanganku di Liga 2 aja dulu jarang ketemu loh. Ibaratkan terakhir ketemu itu tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah, 2007-an lah. Nah, sekitar tahun tersebut itu bertemu. Itu pun juga masih adanya dualisme klub juga. Dulu juga di Solo juga supporternya masih sedikit juga. Itu pun juga biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ketika kemarin itu bertemu, wah, seakan-akan seperti final Piala Dunia atau hidup dan mati gitu. Nah, itu kan sangat kasihan sih sebenarnya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang rivalitas yang dibesarkan media ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.